Hai Tot, gue pengen banget punya HP mewah, tapi gue sekarang tuh lagi miskin, kere, hore, nggak punya utang, pinjol banyak, tapi pengen HP mewah lah ya, murah gitu. Ya, gue punya solusi yang paling simpel, pel, ya. Jadi lu cuman spending duit di bawah 2 juta, cuman 1 jutaan dapat HP mewah. Jadi kalau lu punya duit 2 jutaan, banyak kembaliannya. Bisa nyewa yang manis-manis, yang gemes-gemes di pinggir jalan daerah Bogoran sana. Oke. Ini apa? Ini adalah Samsung Galaxy Note 8. Beda dengan Samsung lainnya yang harga 1 jutaan, meskipun sama-sama harga 1 jutaan. Kalau lu pilih kayak Samsung A50s yang ramai besar dan lain-lain, lu bakal dapat desain yang menurut gua kagak ada kesan mewahnya sama sekali. But look at that, ya. Look at that. Think again about, ya, sama handphone ini. Ini adalah Samsung Note 8 yang the real aura flagshipnya masih ada. Dan masih bisa lo rasakan sama HP ini. Ya sensasinya tuh madep lah sama HP ini. Ada beberapa poin yang bakal gue share di video ini. Gue udah pernah bikin konten Note 8 ini sebenarnya di tahun 2024 ini. Cuman ini adalah video closingan gue. Beberapa seri-series konten gue ke depannya sebelum akhir tahun baru itu adalah closingan statement gue mengenai handphone yang gue review selama tahun 2024 ya. Oke, yang pertama adalah kalau lo beli mantan flagship yang satu ini benar-benar masih berasa aura flagshipnya. Bang, speknya seperti apa bang? Kira-kira dipakai daily, enak atau tidak? Senyaman apa? Gue pengen lihat dong speknya secara detail. Agak berbui sih gue kalau ngomongin speknya. Tapi spek detailnya sedikit perbandingannya dengan HP-HP lain. Gue tulis di deskripsi di bawah video ini. Jadi lo nonton sambil cek deskripsinya, lo bisa lihat perbandingannya ya. Spek-spek detailnya gue jelasin di deskripsi semua. Oke, yang paling gue suka dari handphone ini yang pertama desain. Kalau masalah warna itu selera ya. Handphone ini tuh ada beberapa varian warna. Ada yang hitam, ada yang ala-ala purple, dan ada yang biru kayak gini. Beda sama HP-HP yang bener-bener kayak handphone lain yang ya mencoba untuk terlihat mewah. Contoh kayak Redmi yang satu ini, Redmi Note 11 ini. Memang kalau dari sisi desain sama-sama polosan. Cuman tak kenapa auranya beda ketika lo megang si Redmi Note 11 dan lo pegang Samsung Galaxy Note 8 kayak ada something different gitu. Something different, kayak soul-nya itu beda gitu. Ketika gue pegang HP yang satu ini tuh apa ya, anjay, gue berasa orang tajir di era-era lampau gitu. Itu terbawa suasana cuy kalau megang HP ini, kalau sambil mengekspresikannya ya. Saking berasanya mewah rasa dari desain handphone ini. Ada beberapa poin desain yang kenapa gue bilang mewah. Yang pertama cekungan edge-nya ya. Yang kedua posisi kamera itu berkelas banget, nggak kayak HP-HP Android 1 juta atau under 1 juta yang harga ratusan ribu yang mencoba ala-ala boba. Yang maybe bagi sebagian orang kayak mungkin ada lo yang lagi nontonin video gue yang nggak jelas ini kayak malu gitu pakai HP boba kayak apaan sih nih HP 1 juta boba gitu. Nah kalau lo cuman budget 1 jutaan tapi pengen kelihatan mewah dan orang pengen ngeliatin lo, anjay berkelas juga desain lo, pilih Samsung Note 8. Hey, look at that, bobanya tuh lo lihat gitu. Mungkin sebagian orang ada yang bangga gitu, proud ya dengan desain boba seperti ini, but not me ya. Gue yakin banyak dari lo yang nontonin video gue ini juga gitu. Oke, sekarang kita pindah ke displaynya. Oh shit, anjay tuh, look at that, gila boy. Nah, ini drill AMOLED ya, drill layar AMOLED tuh begini. Banyak handphone lain ya yang ada embel-embel AMOLED display. Tapi ketika dibandingkan tidak senyaman handphone ini. Oke, gue coba kasih bukti di dalam video ya. Ini adalah AMOLED juga layarnya dan lu bisa lihat ini tuningan warnanya sedikit berbeda. Kayak lebih pudar kusam sedikit warnanya ya. Kayak lebih mendem gitu. Warnanya itu kayak lebih mendem. Ini dengan sudut yang berbeda. Nah ini juga sama ya, mau dilihat dari berbagai macam situasi, kondisi cahaya pun itu kayak kurang. Tapi si Samsung Note 8 ini warnanya pekat. Dengan background hitam yang pekat ya, semua AMOLED hitamnya pekat. Tapi warnanya itu nggak sepekat nimbul ini. Lu lihat tuh tulisan gunakan yang warna biru ya. Icon gunakan warna biru dengan font warna putih. Itu pekat banget. Oh ya, untuk resolusi layarnya lu juga bisa adjust ya, mulai dari 1480, 2220, 2960 ya. Anjay, bebas bos. Ini handphone bener-bener nyaman di mata. Minusnya dari Samsung Note 8 ini apa bang? Ya harus jujur-jujuran aja. Karena ini handphone sudah berumur. Dan ini sebuah handphone yang cukup dipakai pada masanya karena enak. Ya, minusnya rata-rata shadow tipis-tipis. Dan untuk edge-nya juga bisa di setting. Jadi ada setting tambahan karena layar itu nggak flat. Ya buat
Mungkin buat kaum flat earth kurang suka lah dengan yang Edge gini. Anjay, merembet ke kaum flat earth. Diserang baik lubang nanti ya. Enggak lah, kalau gue sih nggak percaya bumi itu bulat. Gue tuh percaya bumi itu kotak ya. Karena gue ngotak ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi displaynya untuk pemakai multimedia saat ini sangat-sangat nyaman sekali untuk dipakai buat nonton video, buat scroll TikTok biasa lah. Kalau gue tuh paling suka buat ngeliat yang montok-montok itu maknyus sekali pakai layar AMOLED dari Note 8 ini. Nah, yang paling gue suka banget dari displaynya ini ketika gue typing. Entah kenapa ya, gue mikir ya karena layarnya itu agak cekung-cekung sampingnya Edge gitu ya kan. Gue mikirnya ngetik tuh banyak yang kepencet-pencet nggak jelas gitu. Intinya setelah gue pakai, anjir, gue suka banget sama si Samsung Galaxy Note 8 ini. Ukuran keyboardnya ini pas kalau dibandingkan dengan mantan flagship dari produk Apple punya yang entah itu 4,7 inch atau lo yang pengen bilang super duper compact ya, itu kalah enak ya. Gue lebih suka pakai Samsung Note ini dibandingkan pakai iPhone buat ketik-ketik. Untuk di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio ya, ada lubang buat ngecas yang of course sudah Type-C, lubang speaker, dan lubang mikrofon, dan ada buat stylus pen-nya. Kalau kita bandingkan dimensinya dengan HP-HP kekinian Samsung yang harga 1 jutaan, itu beda kasta. Itu kan dimensinya beda kan. Dia tuh kayak, makanya gue bilang ya, siluetnya aja dalam keadaan layar ngeblank hitam begini aja, lu tuh bisa ngeliat mana HP yang terlihat murah, mana HP yang punya karakter sendiri. HP-nya tuh sedikit memanjang boy, ya kan. Nah kalau dari bagian belakang juga tak kalah menyeramkan ya. Kameranya itu memang kameranya tak seberapa, tapi feel rasa mewahnya itu terbawa. Kenapa gue kalau nge-review handphone yang gue suka tuh seneng gitu pembawaannya. Nah ini kalau dari tampilan nyala seperti ini bedanya. Lu gak bakal ngelihat yang beda-beda gimana karena hanya di dalam video. Tapi ketika lu pakai, lu rasakan senyaman itu layar. Tapi kita juga harus sadar diri ya bahwa HP Samsung yang harga 1 jutaan juga layarnya goks parah ya. Layarnya tuh intinya tuningan warna dari Samsung tuh no debat lah untuk layar AMOLED ya. Meskipun untuk layar yang belum AMOLED itu banyak yang sampah ya. Nih si Samsung ini buat ngasih warna di displaynya itu. Tapi kalau buat AMOLED menurut gue selama ini so far good ya. Dan kalau kita bandingkan secara dekat dari si Samsung Note 8, perbedaan yang paling ketara yang bisa gue ceritain di video ini adalah resolusinya. Lu bakal ngerasain yang sedikit mata lu tuh lebih nyaman banget gitu ngeliat video. Buat lu yang penasaran mungkin sama kayak kerutan-kerutan muka orang ya, kayak ada burik-burik suatu video gitu. Nah, pakai HP-HP flagship itu lebih ketara gitu, lebih enak gitu. Dan kesimpulan gua HP Edge cembung-cembungan yang satu ini di tahun 2024 akhir masih bisa banget untuk dipakai daily. Tapi kalau lo mau yang baterainya awet, prefer HP baru aja deh. Tapi kalau lo mau yang ngerasa handphone itu berasa mewahnya masih ketara, layarnya nyaman, buat dipakai daily masih bisa, ini menurut gua masih masuk di wishlist. Buat lo yang pengen tahu spek-spek detailnya di deskripsi gue taruh ya.